Hai semua, yuk kita bikin bakpao tanpa ulen, tanpa mixer, tapi hasilnya lembut banget. Ini dari 1/4 kg tepung terigu aja jadinya banyak banget dan juga menul-menul. Untuk cara bikinnya, yang pertama kita cairin dulu ini margarinnya, kemudian kita tambahin gula pasir. Ini gunakan api kecil aja ya. Kemudian tambahin air sampai airnya mendidih, tapi jangan sampai kelamaan ya, supaya airnya ini nggak berkurang. Kalau sudah mendidih langsung aja kita matikan apinya, kemudian pindahin ke dalam wadah. Dan kita tunggu sampai airnya dingin, sampai hangat-hangat kuku aja. Kemudian baru tambahin vermipan dan juga tepung terigu. Ini kita aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk tepung terigunya dituang sedikit demi sedikit aja. Jangan lupa tambahin sedikit garam juga. Nah, ini cuma diaduk aja ya, nggak perlu diulenin. Kemudian kalau sudah rata, ini kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai adonannya ini benar-benar mengembang. Setelah mengembang, adonan ini akan kita bagi menjadi 15 bagian, atau per bagian ini beratnya kurang lebih 20 gram. Lanjut dibulatkan seperti ini. Jangan lupa adonannya ditutupin kain serbet ya, supaya tidak kering. Setelah dibulatin langsung dipipin dan diisi isian sesuai selera. Kemudian dibulatkan kembali seperti ini dan kita beri alas roti atau enggak pakai daun juga nggak apa-apa. Setelah dibulatin langsung aja dipipihkan sedikit. Kemudian kalau isiannya lebih dari satu rasa, kita bisa memberi warna bagian atasnya untuk membedakan rasa yang satu dengan rasa yang lainnya. Kemudian adonan ini akan kita diamkan kurang lebih 15-20 menit. Ini jangan sampai kelewatan ya, karena kalau misalkan kelewatan yang ada nanti bakpaonya bakal keriput. Sambil menunggu kita siapkan juga kukusan. Nah, kalau kukusannya sudah panas baru kita masukkan bakpaonya. Ini dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil aja, jangan gunakan api besar. Kalau kita menggunakan api besar yang ada nanti bakpaonya bakal keriput. Nah, misalkan kalau ada bakpao yang lebih, ini kita simpan aja di dalam kulkas supaya tidak overflowing. Kalau ada overflowing yang ada nanti bakpaonya bakal keriput. Nah, bakpao ini akan kita kukus kurang lebih 10 menit aja. Nah, setelah 10 menit ini matikan api kompor, kemudian diamkan kurang lebih 1-2 menit aja supaya saat dibuka bakpaonya tidak rawan keriput. Oke, ini setelah dibuka hasilnya cantik banget dan ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun camilan di rumah. Untuk total modal saya gunakan di sini kurang lebih 9.000 aja. Ini sudah mampu menghasilkan 15 bakpao. Ini artinya modal persatuannya kurang lebih 600 rupiah ya. Kalau misalkan kita jual 1000-an masih ada untungnya. Kalau misalkan mau lebih banyak lagi untungnya, bisa ukurannya bisa diperkecil lagi ataupun dijual 1.500 dengan ukuran yang sama bisa juga ya. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Langkah pertama, siapkan 250 gram tepung terigu, 1 butir kuning telur, 30 gram gula pasir dan juga 130 ml air. Untuk gulanya kita larutin dulu di dalam air. Kemudian masukkan ke dalam tepung. Oke, selanjutnya semua bahan ini akan kita campur. Ini sekedar tercampur rata aja, jadi saya gunakan sendok aja ya. Oke, setelah tercampur rata, adonan ini akan kita diamkan kurang lebih 6-8 jam supaya glutennya itu terbentuk secara alami. Jangan lupa ditutup menggunakan kain serbet ya. Nah, ini adonan sudah 8 jam. Kita bisa cek sendiri, glutennya ini sudah terbentuk secara alami ya. Jadi tanpa mixer, tanpa ulen, ini sudah lentur banget. Sekarang tambahkan 1 sendok teh mujung vermipan. Nah, untuk vermipannya kita bikin pasta dulu supaya nanti tercampur dengan rata. Tambahkan 2 sendok makan air hangat. Ini hangat-hangat kuku aja ya, jangan sampai kepanasan juga. Tinggal diaduk-aduk aja. Nah, setelah rata langsung saja tuang ke dalam adonan. Oke, selanjutnya campurkan vermipan dengan tepungnya pakai tangan aja supaya tercampur dengan rata. Jadi ini nggak perlu diulenin ya, cuman diaduk-aduk sampai tercampur rata aja. Setelah rata baru kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga 30 gram margarin. Kemudian diaduk rata kembali. Oke, setelah tercampur rata, adonan ini akan kita diamkan kurang lebih 30-45 menit. Ini tergantung cuaca juga, yang penting adonannya bisa mengembang dengan maksimal. Jangan lupa ditutup juga ya. Setelah 45 menit adonan ini sudah mengembang dengan maksimal karena di sini cuacanya agak dingin, jadi kita membutuhkan waktu 45 menit. Kemudian kempeskan adonan. Nah, ini adonannya udah tetap kalis elastis ya, walaupun tadi kita cuma ngadu-ngadu aja.
Tambahkan adonan ke alas kerja, jangan lupa ditaburi menggunakan tepung terigu supaya tidak lengket. Nah, selanjutnya adonan ini akan saya bagi-bagi menjadi 21 bagian, masing-masing beratnya kurang lebih 20 gram. Nah, ini sudah siap untuk dibulat-bulatin, tapi jangan lupa kita tutup lagi ya menggunakan kain serbet supaya adonannya itu permukaannya nggak kering. Untuk ngebuletinnya seperti ini aja. Kemudian adonan yang sudah kita buletin pindahin ke wadah lain. Jangan lupa ditaburi menggunakan tepung terigu. Untuk tepung terigunya diisi lebih banyak aja nggak apa-apa ya. Jadi nanti saat ngambilnya itu gampang banget. Kalau mau lebih gampang lagi nuang ke penggorengannya supaya bentuknya tidak berubah, adonan yang sudah kita buletin taruh aja di alas kertas roti yang sudah ditaburi menggunakan tepung terigu. Jadi nanti saat menuang ke penggorengan itu gampang banget. Setelah adonan dibuletin semua, kita tekan-tekan bagian atasnya supaya agak pipih. Selanjutnya lubangin bagian tengahnya. Untuk melubangin bebas ya, mau menggunakan apa aja yang ada, terserah bunda. Kemudian ini akan kita diamkan lagi kurang lebih 20-30 menit. Ini tergantung cuaca. Setelah 30 menit donatnya ini udah menul-menul semua, tapi nggak overpopping juga. Selanjutnya ini sudah siap untuk digoreng. Untuk menggorengnya gunakan minyak agak banyak dan gunakan api sedang cenderung kecil aja. Setelah minyaknya panas, masukkan donat secukupnya. Ini digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan dan jangan lupa sambil dibalik juga. Nah, misalkan kalau ada donat yang gelembung-gelembung gini, bisa ditusuk aja. Setelah berwarna kuning kecoklatan, donat sudah siap untuk diangkat. Nah, karena tadi adonannya itu bagus, kalis, elastis, jadi kita dapat bonus donat yang ada white ringnya. Donatnya sudah digoreng semua, hasilnya cantik banget, menul-menul semua. Padahal beratnya cuma 20 gram ya per masing-masing adonan. Namun sedikit info, ini ada beberapa donat yang tidak keluar white ringnya, padahal kita menggunakan adonan yang sama. Jadi kemungkinan yang nggak keluar white ringnya itu karena overwrapping. Jadi nanti pastikan juga ya untuk proofingnya itu jangan terlalu lama. Donatnya ini empuk banget dan juga lembut, pokoknya enak banget. Nanti bunda silahkan coba di rumah ya, dijamin 100% bakal berhasil. Untuk hasilnya nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk kali ini sekian video saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.